wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tesalomi Gracia Olga Bawotong dengan NIM 2214201179 dari kelas A6 semester 2 Fakultas Keperawatan, Program Studi Ilmu Keperawatan di Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Tujuan dalam pembuatan video ini untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Pendidikan Promosi Kesehatan dengan dosen pengampu Nurse Fania Tampilang Eskep Amkes. Di saat ini saya akan membahas materi mengenai media pembelajaran. Definisi: kata media berasal dari kata Latin, merupakan bentuk jamak dari kata medium. Secara harfiah, kata tersebut mempunyai arti perantara atau pengantar. Akan tetapi, sekarang kata tersebut digunakan baik untuk bentuk jamak maupun mufrad. Kemudian telah banyak pakar dan juga organisasi yang memberikan batasan mengenai pengertian media. Beberapa di antaranya mengemukakan bahwa media adalah sebagai berikut. Yang pertama, teknologi pembawa pesan yang dapat dimanfaatkan untuk keperluan pembelajaran. Jadi media adalah perluasan dari guru. Kedua, sarana komunikasi dalam bentuk cetak maupun audiovisual, termasuk teknologi perangkat kerasnya. Ketiga, alat untuk memberikan perangsang bagi siswa supaya terjadi proses belajar. Keempat, segala bentuk dan saluran yang dipergunakan untuk proses penyaluran pesan. Kelima, berbagai jenis komponen dalam lingkungan siswa yang dapat merangsang siswa untuk belajar. Selanjutnya, segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan yang dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan kemauan siswa untuk belajar. Pembelajaran sebagai proses komunikasi. Pembelajaran merupakan suatu kegiatan yang melibatkan seseorang dalam upaya memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai positif dengan memanfaatkan berbagai sumber untuk belajar. Pembelajaran dapat melibatkan dua pihak, yaitu siswa sebagai pembelajar dan guru sebagai fasilitator. Yang terpenting dalam kegiatan pembelajaran adalah terjadinya proses belajar, sebab sesuatu dikatakan hasil belajar kalau memenuhi beberapa ciri berikut. Yang pertama, belajar sifatnya disadari. Dalam hal ini, siswa merasa bahwa dirinya sedang belajar. Timbul dalam dirinya motivasi-motivasi untuk memiliki pengetahuan yang diharapkan, sehingga tahapan-tahapan dalam belajar sampai pengetahuan itu dimiliki secara permanen, betul-betul disadari sepenuhnya. Kedua, hasil belajar diperoleh dengan adanya proses. Dalam hal ini, pengetahuan diperoleh tidak secara spontanitas, instan, namun bertahap. Ketiga, belajar membutuhkan interaksi, khususnya interaksi yang sifatnya manusiawi. Kaitannya bahwa belajar membutuhkan interaksi. Hal ini menunjukkan bahwa proses pembelajaran merupakan proses komunikasi, artinya di dalamnya terjadi proses penyampaian pesan dari seseorang atau sumber pesan kepada seseorang atau sekelompok orang. Penerima pesan menggambarkan proses komunikasi seperti yang ada di bawah ini. Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi efektivitas sebuah komunikasi, baik faktor yang terjadi pada pengirim maupun pada penerima pesan. Ishak menjelaskan diantaranya: 1. Kemampuan berkomunikasi penyampai pesan seperti kemampuan bertutur dan berbahasa dan berkemampuan menulis. Sedangkan faktor dari penerima pesan diantaranya kemampuan untuk menerima dan menangkap pesan seperti mendengar, melihat, dan menginterpretasikan pesan. Kedua, sikap dan pandangan penyampai pesan kepada penerima pesan dan sebaliknya, misalnya rasa benci, pandangan negatif, prasangka, merendahkan satu di antara kedua belah pihak, sehingga akan menimbulkan kurangnya respon terhadap isi pesan yang disampaikan. Ketiga, tingkat pengetahuan baik penerima maupun penyampai pesan. Sumber pesan yang kurang memahami informasi yang ingin dicapai akan mempengaruhi gaya dari sikap dalam proses penyampai pesan. Sebaliknya, penerima pesan yang kurang mempunyai pengetahuan dan pengalaman
terhadap informasi yang disampaikan, tidak akan mampu mencerna informasi dengan baik. 4. Latar belakang sosial budaya dan ekonomi penyampai pesan serta penerima pesan. Ketanggapan penerima pesan dalam merespon informasi tergantung dari siapa dan oleh siapa pesan itu disampaikan. Berdasarkan orang yang di atas, jelas tergambar bahwa media merupakan bagian dari proses komunikasi. Baik buruknya sebuah komunikasi ditunjang oleh penggunaan saluran dalam komunikasi tersebut. Saluran atau channel yang dimaksud di atas adalah media, karena pada dasarnya pembelajaran merupakan proses komunikasi, maka media yang dimaksud adalah media pembelajaran. Kedudukan media dalam sistem pembelajaran. Sistem adalah suatu totalitas yang terdiri dari sejumlah komponen atau bagian yang saling berkaitan dan saling mempengaruhi satu dengan yang lainnya. Pembelajaran dikatakan sebagai sistem karena di dalamnya mengandung komponen yang saling berkaitan untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan. Komponen-komponen tersebut meliputi tujuan, materi, metode, media, dan evaluasi. Masing-masing komponen saling berkaitan erat merupakan satu kesatuan. Untuk lebih memahami sistem pembelajaran, lihatlah gambar di bawah ini. Manfaat media. Perolehan pengetahuan siswa seperti yang digambarkan oleh kerucut pengalaman Edgar Dale bahwa pengetahuan akan semakin abstrak apabila pesan hanya disampaikan melalui kata verbal. Hal ini memungkinkan terjadinya verbalisme. Artinya siswa hanya mengetahui tentang kata tanpa memahami dan mengerti makna yang terkandung di dalamnya. Hal semacam ini akan menimbulkan kesalahan persepsi siswa. Oleh sebab itu, sebaiknya siswa memiliki pengalaman yang lebih konkret. Pesan yang ingin disampaikan benar-benar dapat mencapai sasaran dan tujuan. Secara umum, media mempunyai kegunaan. Yang pertama, memperjelas pesan agar tidak terlalu verbalistis. Kedua, mengatasi keterbatasan ruang, waktu, tenaga, dan daya indera. Ketiga, menimbulkan gairah belajar. Interaksi lebih langsung antara murid dengan sumber belajar. Keempat, memungkinkan anak belajar mandiri sesuai dengan bakat dan kemampuan visual, auditori, dan kinestetiknya. Kelima, memberi rangsangan yang sama, mempersamakan pengalaman, dan menimbulkan persepsi yang sama. Prosedur pengembangan media. Apakah langkah-langkah dalam perencanaan media? Secara umum dapat dirinci sebagai berikut. 1. Identifikasi kebutuhan dan karakteristik siswa. 2. Perumusan tujuan instruksional. 3. Perumusan butir-butir materi yang terperinci, mengembangkan alat pengukur keberhasilan. 4. Menuliskan naskah media. 5. Merumuskan instrumen dan tes dan revisi. Kamu baru lulus SMA atau SMK? Masih bingung mau menentukan kuliah di mana? Atau bahkan galau antara kerja atau kuliah? Selamat datang di Universitas Pembangunan Indonesia Manado yang terletak dekat dengan kawasan bisnis Bahu Mall Manado. Tempatnya di Kelurahan Bahu, lingkungan 3 Manado, sangat strategis di pusat kota Manado. Dibangun di atas lahan seluas 2,5 hektar, Universitas Pembangunan Indonesia Manado berdiri megah dengan ruangan 7 lantai, terdiri dari ruangan kelas, ruangan kantor, perpustakaan, laboratorium komputer, laboratorium keperawatan, pengadilan semu, dan laboratorium bahasa, kantin, serta rooftop di lantai atas. Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki 6 fakultas dengan program studi, yaitu Fakultas Pertanian, Prodi Agribisnis, Fakultas Hukum, Prodi Hukum, Fakultas Teknik, Prodi Teknik Elektro dan Teknik Sipil, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Prodi Ilmu Politik, Fakultas Sastra, Prodi Sastra Inggris, Fakultas Keperawatan, Prodi Ilmu Keperawatan dan Profesi Nurse,
Didukung oleh sumber daya manusia yang berkompeten dan tersertifikasi, Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki dosen dan tenaga kependidikan dengan latar belakang S2 dan S3 lulusan dalam dan luar negeri. Proses belajar mengajar dilaksanakan dengan teknologi informasi merujuk perkembangan dunia modern saat ini, dilakukan dengan sistem e-learning dan sistem ujian online atau ULAIN. Hasil tracer student Universitas Pembangunan Indonesia Manado dan Fakultas menyebutkan lulusan UNPI sudah tersebar di dalam dan luar negeri. Selamat bergabung putra-putri terbaik bangsa. Kembangkan dirimu, raih cita-citamu setinggi bintang di langit. Kami siap menghasilkan generasi terbaik dan pemimpin di masa depan.